Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di kelas online dan offline pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah ekonomi klasik Adam Smith, yaitu The Wealth of Nation, The Moral of Sentiment. Perkenalkan, nama saya Alifanu Safana, adapun teman-teman saya yaitu Afrian, Fani Agila, dan Rizky Asri. Baik teman-teman, langsung saja kita pemaparan materi yang pertama yaitu ekonomi klasik. Ekonomi klasik sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini yaitu ada Adam Smith, Jean-Baptiste, David Ricardo, Thomas Malthus, dan George Stuart Mill. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun atau invisible hand yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga fleksibel, baik dari segi upah maupun barang. Hukum saya itu mengatakan penawaran menciptakan permintaannya sendiri, artinya produksi agregat akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk biayai semua pengeluaran yang dihasilkan. Berbeda nih dengan Keynesian yang menyatakan bahwa harus ada penghematan, pengeluaran uang atau pemakaian instrumen pembiayaan lainnya untuk membiayai pengeluaran dan menutupi biaya produksi. Postulat lainnya yang ditekankan oleh ekonomi klasik adalah keseimbangan antara tabungan dan investasi, dengan asumsi bahwa suku bunga fleksibel akan selalu menjaga equilibrium. Karya besar Adam Smith. A. The Wealth of Nation. Adam Smith ialah tokoh ekonomi yang mempelopori pemberlakuan semboyan laissez-faire, laissez-passer atau ekonomi bebas. Ekonomi bebas atau pasar bebas adalah sistem perekonomian yang bebas dari campur tangan pemerintah. Kekuatan yang mengatur perekonomian ialah mekanisme harga. Pendapat Adam Smith ini dituangkan dalam teori yang disebut The Invisible Hands atau tangan-tangan gaib. Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu ada pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Dalam bukunya The Wealth of Nation, Smith juga mendukung prinsip kebebasan alamiah, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan dari pemerintah. Ini mengandung pengertian negara tidak boleh campur tangan dalam perpindahan dan perputaran aliran modal, uang, harga, barang, dan tenaga kerja. Lanjut, Smith juga sependapat bahwa pada dasarnya tindak laku manusia berasal dari kepentingan sendiri, bukan belas kasihan ataupun peri kemanusiaan. Karya besar Adam Smith. B. The Theory of Moral Sentiment 1759. Karya ini berisikan tentang gagasan bahwa dalam hubungan manusia, simpati terhadap orang lain merupakan elemen kunci dari moralitas dan perilaku manusia. Gagasan akan simpati ini mungkin akan menjadi kontradiktif dengan karya Adam Smith yang selanjutnya tentang ekonomi yang menekankan bagaimana tindakan egois dapat berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Pengaruh The Wealth of Nation. Yang pertama, kemajuan teknologi. Pada awal tahun 1800-an, sesudah publikasi The Wealth of Nation, dunia berat mulai berkembang pesat seperti mesin pemintal, perkakas tenun, mesin uap. Semua itu beberapa penemuan penting yang menghemat waktu dan uang untuk para pengusaha dan warga negara. Yang kedua, terbentuknya sumber kemakmuran. The Wealth of Nation bukan hanya sekedar risalah tentang perdagangan bebas, tetapi juga gagasan tentang kemakmuran. Adam Smith mengatakan kemakmuran sebuah bangsa bukan hanya berasal dari emas dan peraknya, tetapi juga dari tanah, gedungan, dan segala macam barang-barang yang dapat dikonsumsi. Kemakmuran harus diukur berdasarkan seberapa baik rumah, baju, dan makanan yang dimiliki oleh penduduk. Baik, selanjutnya ada kutipan pokok pikiran dari The Wealth of Nation Adam Smith, yaitu if a pin manufacturer tried to charge more than his competitor, they will take away
He stated, if a workman asks for more than the going wage, he will not be able to find work. If a landlord sought to accept rent steeper than another with land of the same quality, he will get no tenants. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776. Nah, kutipan tersebut diambil dari The Wealth of Nations tahun 1776 ketika membahas arti serakah dan adanya keinginan untuk mendapatkan laba dalam jangka panjang. Pada dasarnya, The Wealth of Nations memiliki 4 pokok bahasan penting, yaitu yang pertama, hakikat bahwa manusia itu serakah, yang kedua, mekanisme pasar bebas, yang ketiga, teori nilai suatu barang, yang keempat, teori pembagian kerja, dan teori akumulasi kapital, yang selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Saya Rizky Asih pertama akan membahas 4 pokok bahasan penting The Wealth of Nations. Hakikat manusia serakah. Menurut Adam Smith, pada dasarnya manusia itu egoistis. Sifat manusia seperti ini akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membangun secara keseluruhan. Sifat egoistis manusia mendapat kerugian bagi masyarakat dalam jangka panjang dan persaingan bebas. Kerugian masyarakat menginginkan laba dalam jangka yang panjang tidak akan dapat menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Yang kedua, mekanisme harga pasar bebas. The Wealth of Nations berpendapat dan menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan dalam mengatur perekonomian. Perekonomian harus dibiarkan berjalan secara wajar tanpa campur tangan pemerintah. Jika banyak campur tangan pemerintah, justru akan mengalami disostri yang akan membawa perekonomian dalam keefisienan dan tidak keseimbangan. Yang ketiga, teori nilai. Pada hakikatnya manusia itu egoistis. Sifat manusia seperti ini membangunkan secara keseluruhan. Sifat egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian pada masyarakat. Dan setiap orang akan menginginkan laba dalam jangka panjang, tidak akan pernah menaikkan harga di atas harga pasar. Yang keempat, teori pembagian kerja. The Wealth of Nations berpendapat dan menghendaki pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Perekonomian harus berjalan secara wajar tanpa campur tangan pemerintah. Jika banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami disostri dan tidak akan membawa perekonomian dalam ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Saya Rizky Asri Pratama. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.